Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, dalam video ini kita akan belajar mengenai interVLAN. Ya, apa itu interVLAN? Kemudian bagaimana cara konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Baik teman-teman, di sini ada contoh VLAN, ya bukan VLAN, ya contoh topologi jaringan yang terdiri dari 3 VLAN, ya VLAN 10, VLAN 20 dan 30. Ya seperti yang kita pelajari dalam video-video sebelumnya, bahwasanya ketika kita sudah membuat VLAN seperti ini, host dalam satu VLAN bisa berkomunikasi, membroadcast atau meneruskan data gitu ya. Nah ini, namun karena antar VLAN itu ada batasannya ya, antar VLAN ini belum bisa meneruskan data atau berkomunikasi ya, seperti ini. Nah, right. Kemudian VLAN 10 ke VLAN 20 juga gitu ya, tidak bisa meneruskan data. Nah, bagaimana caranya kita akan meneruskan data antar VLAN ya, jadi host yang ada di VLAN 10 bisa berkomunikasi atau meneruskan data ke VLAN yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan interVLAN ya. Jadi apa itu interVLAN? InterVLAN bisa dikatakan sebagai penghubung komunikasi host atau klien antar VLAN satu dengan yang lainnya ya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba 3 cara teman-teman ya. Ada legacy interVLAN, kemudian router on stick, kemudian interVLAN routing on multi layer switch ya. Kita akan coba semuanya. Baik, yang pertama kita membuat legacy interVLAN ya. Apa itu legacy interVLAN? Yaitu menggunakan interface Ethernet pada router. Jadi setiap interface akan terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Bagaimana cara konfigurasinya? Kita lanjut aja ya. Baik, sebelumnya kita disconnect ini kita lepaskan gitu ya kabelnya di sini. Oke, seperti ini. Kita taruh sini aja ya. Ini tidak kita pakai, kita anggap kita konfigurasi dari awal gitu ya. Namun yang di PC ini teman-teman, host PC ini kita sudah disetting IP-nya seperti ini ya. Ada gateway ya, karena kita akan menggunakan router gitu ya. Baik, kita ambil perangkat baru yaitu switch yang mana enaknya ya, sama aja ya gini ya, 2950T. Oke, ini kita aja, ini di sini kita ambil switchnya. Kemudian karena kita menggunakan legacy interVLAN yaitu menggunakan router, kita pakai router mana ini, coba ya, mana nih. Oke, sudah. Kemudian kita coba, saya cek konfigurasinya. 2 GB, bukan yang ini berarti yang satunya 2911. Oke, ada 3 interface gigabit ya. Kemudian taruh sini ya, sip. Nah, kemudian kita hubungkan dulu VLAN-nya, host yang ada di VLAN ini ya. Di sini kan ada seperti ini ya, tampang dari hardware-nya, switch-nya. Jadi kita akan buat grup untuk VLAN 10 ya, 1 sampai 8 VLAN 10, 9 sampai 16 nanti VLAN 20, 17 sampai 24 nanti kita menggunakan VLAN 30 gitu ya. Kita buat grup aja gitu. Oke, kemudian kita hubungkannya di sini. Kita hubungkan, kita mulai dari yang VLAN 10, kita masuk ke sini. Kita VLAN 10 adalah 8 port pertama ya, kita masukkan 8 port pertama. Oke, sampai 3. Kemudian ini VLAN 20
berarti 8 port kedua mulai dari pas Ethernet 9, kemudian 10, ini berarti apa, 11 ini ya. Kemudian ini berarti 8 ketiga berarti 17, ini 18, ini 18, 19. Oke, ini ya. Apakah harus kita buat grup seperti ini? Tidak, teman-teman, ini bebas ya, seperti apa ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Cuman ini saya buat grup ini supaya untuk mempermudahkan aja, mempermudahkan kita konfigurasi dan mengerti konsepnya ya. Nah, di router legacy interVLAN ini kita akan menghubungkan switch-switch yang sudah dikonfigurasi sesuai dengan VLAN-nya ini ke router gitu ya. Nanti kita akan menggunakan berarti 3, karena ini ada 3 VLAN gitu ya, berarti kita akan menghubungkan atau kita membutuhkan 3 interface yang ada di sini yang terhubung dengan switch gitu ya. Kemudian gateway yang tadi ini ya, IP gateway kita konfigurasi di interface yang ada di router di sini. Sebelumnya kita konfigurasi switchnya dulu ya. Kita buat VLAN, kemudian kita mengasosiasikan atau mendaftarkan ini saya geser aja nih ya. Kita daftarkan port-portnya dulu. Sip. Oke, kita konfigurasi di sini. Oke. Kita mulai konfigurasi dulu VLAN-nya, buat VLAN-nya dulu ya. Enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan, kita membuat VLAN-nya dulu, yaitu VLAN 10 ya. VLAN 10 kita namakan pimpinan, kemudian VLAN 20 kita namakan name karyawan. Ini contohnya ini sama mirip dengan beberapa video sebelumnya ya. Kemudian VLAN 30 name-nya staff ya, staff. Oke. Kemudian setelah kita membuat VLAN, kemudian kita asosiasikan portnya ya. Interface kita membuat kita konfigurasi beberapa port sekaligus ya. Seed portnya berarti FA01 sampai 8 ini ya. Ring, kemudian kita set switch mode menjadi akses ya kan, switch akses VLAN berapa, 10. Oke, VLAN 10. Nah, kemudian kita masuk interface range yang untuk VLAN 20 itu 9 sampai berapa, 16 ini ya. Kita enter, kita set menjadi mode akses, kemudian diakses oleh VLAN 20 ini. Kemudian kita masuk ring yang 16 sampai 24 gini ya, 24. Kemudian mode akses VLAN-nya VLAN 30. Oke, seperti ini. Kita cek dulu teman-teman. Show VLAN kembali ini, show VLAN. Oke, ini dia sudah ada teman-teman. Di sini ada pimpinan, karyawan dan staff. Kemudian portnya juga sudah terasosiasikan atau terdaftarkan di masing-masing VLAN gitu ya. Oke, kemudian teman-teman kita akan menghubungkan interface gigabit yang ada di sini ya, karena ini ada yang tersedia portnya gigabit internet. Kemudian kita hubungkan
dengan switch yang ada di sini. Apa namanya teman-teman? Setiap port yang di sini tuh mewakili satu VLAN ya. Berarti pertama kita misalkan gigabit 00 ini dia akan meneruskan data atau berhubungan dengan VLAN 10 ya. VLAN 10 berarti kita yang sudah kita konfigurasi untuk VLAN 10 adalah VLAN port 1 sampai 8. Berarti kita pilih salah satu di sini ya. Mana yang mewakili yang bisa diakses oleh VLAN 10. Misalkan kita pakai yang berapa enaknya ya. Ini aja ya 4 gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita gunakan untuk VLAN 20 ya. VLAN 20 berarti mulai ini 12 ya. Oke, kemudian selanjutnya VLAN 30 berarti ini berapa? 16 tadi, ini masih VLAN 20. Ini dia 20 ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan memasukkan IP gateway dari VLAN ini ya ke interface yang di sini. Pertama kita masuk ke router dulu dan kita konfigurasi di sini. Kemudian kita enter enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita masuk interface berapa tadi, 00 ya. Kita buka dulu nih show labelnya, port label. Oke. Udah kelihatan ini ya, mulai dari 00 ya. Saya cek di sini. Oke, 00. Oke, interface gigabit 00. Ini kan belum aktif ya, kita aktifkan dulu portnya, no shutdown. Oke, setelah kita aktifkan portnya, kita akan apa teman-teman, memasukkan IP gateway dari VLAN 10 ya. IP address 192.168.10.1 ini ya. Kemudian netmasknya 255.255.0 ya. Oh ya teman-teman, ini pakai netmask default ya. Tadi ini 192.168.10.2/24 ya, IP prefixnya seperti itu. Kemudian kita enter seperti ini ya. Kemudian sebentar, ini ada yang oke, sip. Kemudian kita lanjutkan aja dulu. Lanjutkan lagi, kemudian kita masuk ke giga interface gigabit berapa tadi, 01 ya. Oke, 01 ini nggak kelihatan teman-teman di sini. Oke, gigabit 01 seperti ini. Kemudian kita enter, kita aktifkan dulu no shutdown. Kemudian kita masukkan IP address atau IP gateway dari VLAN 20 yaitu 192.168.20.1. Kemudian netmasknya 255.255.0 ini ya. Kemudian kita enter, sudah kita masuk ke interface gigabit 03 benar ya. Oke, 02 ya, 02 ini kan 01 tadi sudah. Kemudian kita enter, kita aktifkan no shutdown, kemudian kita masukkan IP address 192.168 berapa, 30.1. Oke, kemudian kita enter. Oh, lupa netmasknya 255.255.0. Oke. Kemudian kita end, kemudian kita coba kita cek konfigurasi kita ya, show run di sini. Kita cek konfigurasi, sip. Ini ya, sudah kita masukkan IP addressnya, IP gateway-nya, setiap interface gigabit Ethernet yang terhubung dengan switch ya.
Nah, oke. Sekarang kita cek. Wah, ini rame sekali nih. Kita sembunyikan dulu. Nah, gini ya. Sekarang kita cek, kita akan melakukan ping dari VLAN 10 gini ya. Pimpinan 1 misalkan. Kemudian kita ping ke VLAN yang lain ya. Kita ping ke mana misalkan karyawan 1 ya. 192 168 22. Kita cek teman-teman. Masih melakukan proses ping, kemudian masih RTO. Nah, itu sudah ada replay. Ini kita cek sekali lagi ya. Oke, dari 4 percobaan sudah berhasil. Kemudian kita ke mana? Ke VLAN yang 30 staff 1 gitu ya. Oke, kita cek di sini, kita enter, kita tunggu. Masih proses RTO. Oke, sudah reply. Kita cek lagi. Oke, sip, sudah berhasil teman-teman ya. Nah, itu adalah cara pertama, yaitu menggunakan apa teman-teman, menggunakan legacy inter VLAN ya. Jadi kita menggunakan router, kemudian kita hubungkan dengan switch. Setiap interface yang ada di router ini terhubung dengan port yang sudah diasosiasikan dengan VLAN yang ada di switch ini gitu ya. Nah, di sini ada kekurangannya teman-teman, sama seperti dengan kekurangan video apa itu menghubungkan dua switch VLAN gitu ya. Yang pertama kan, cara pertama kan menggunakan yang seperti ini ya. Banyak port yang di apa namanya, port yang digunakan, switch portnya kita menggunakan 3 ya, khusus untuk router juga menggunakan 3 di sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan menggunakan router on a stick ya. Jadi kita hanya membutuhkan satu interface Ethernet fisik untuk merutukan lalu lintas antar VLAN pada jaringan ya. Jadi kita tidak butuh yang seperti ini, nanti kita hanya butuh satu interface saja. Kemudian satu interface tadi itu kita konfigurasi sebagai switch trunk ya. Kemudian kita masukkan enkapsulasi 802.1 key yang terhubung dengan switch ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ya teman-teman. Baik, kita lepas dulu kabelnya gini ya. Kemudian ini saya konfigurasinya, ini kan tadi sudah ada konfigurasi ya. Kita reload aja biar kosong lagi konfigurasinya ya. Kita reload. Oke, kan saya konfirmasi masih apa teman, masih reload. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian yang di konfigurasi switch ini tetap ya teman-teman, konfigurasi tetap seperti yang tadi, kita tidak mengubahnya. Kemudian kita di sini sudah, kita coba dulu show run apakah sudah kosong konfigurasinya di IP tadi. Oke, IP addressnya sudah hilang ya teman-teman. Baik, ini tetap konfigurasi VLAN-nya tetap ya, port-portnya port 1 sampai 8 untuk port VLAN 10, 9 sampai 16 VLAN 20, kemudian apa namanya, berapa, 17 sampai 24 VLAN 30. Nah, ini kita butuh satu interface lagi yang akan dihubungkan dengan router, namun interface tadi belum terasosiasikan atau belum terdaftarkan di VLAN yang ada. Berarti kita butuh yang di berapa tadi ya, gigabit ya. Kita pakai gigabit Ethernet 01, gigabit Ethernet 01 ya. Kemudian kita hubungkan dengan router di sini gigabit 00 kita aja ya. Oke, gigabit 00 kita gunakan. Nah, kemudian kita konfigurasi teman-teman. Sebelum kita konfigurasi router, kita konfigurasi di switchnya ya.
switchnya yaitu yang tadi kita pakai Gigabit Ethernet 01. Nah, switch ini yang Gigabit Ethernet 01 itu kita ubah modenya menjadi terang ya, konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk interface Gigabit Ethernet 01, kemudian kita enter, kita udah ubah switchnya ya, switch mode terang terang ini, kemudian switch terang kita akan melewatkan seluruh VLAN ya. Ini berarti kita lewatkan seluruh VLAN all ya. Oke, kemudian kita N, kita cek show run, cek ini yang Gigabit Ethernet mana tadi. Nah, ini sudah mode terang teman-teman. Baik, setelah itu kita masuk ke router ya. Nah, di router ini kita akan mengkonfigurasi interface ini tadi ya. Kita pakai interface berapa tadi teman-teman? 00 ya. Oke, 00 ini. Nah, di interface 00 ini kita aktifkan dulu ya. Interface Gigabit 00 no shutdown, kita aktifkan dulu. Nah, setelah kita aktifkan teman-teman, kita akan membuat atau mengkonfigurasi satu interface ini itu kita sematkan 3 IP gateway, yaitu IP gateway yang ada di VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya. Ini menggantikan cara sebelumnya. Tadi kita kan di legacy VLAN itu kan menggunakan 3 interface ya. Ini kita cukup satu interface yang mode terang, kemudian satu interface ini di Gigabit 00 ini kita sematkan 3 IP ya. Bagaimana caranya? Kita berarti masuk ke sub interface teman-teman ya. Caranya adalah gini, interface kemudian Gigabit 00 gini ya. Nah, kemudian kita kasih titik. Nah, titik berapa kita samakan aja dengan ID VLAN-nya ya, misalkan Gigabit 10 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk mode, akhirnya mode sub interface ya, konfigurasi sub interface ya kan. Setelah kita masuk konfigurasi sub interface ini, kita masukkan teman-teman, IP address. Sebelum kita masukkan IP address, kita buat encapsulasi dulu ya. Encapsulation teman-teman kalau mengikuti video tentang native VLAN dan encapsulation ya di video-video sebelumnya, cek aja di sini nanti ya. Apa itu encapsulation? Nanti kita sebuah protokol yang menyematkan tag atau info tentang ID VLAN gitu ya. Kemudian kita masukkan itunya dulu, protokolnya yaitu .1key 802.1key ya. Ini adalah protokol untuk menyematkan tag atau informasi tentang ID VLAN di frame yang akan frame Ethernet ya. Kemudian selain encapsulation, kemudian kita jenis protokolnya. Kemudian di sini kita masukkan ID VLAN ya, ID VLAN ya. Pertama kita masukkan ID VLAN yaitu VLAN yang 10. Nah, gini ya. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan protokol .1G, kita masukkan IP address-nya teman-teman. IP address yaitu kita masukkan IP gateway dari VLAN 10 192.168.10.1, kemudian net mask-nya adalah 255.255.255.0 ini ya. Nah, kemudian kita enter. Oke, ini sub interface untuk VLAN 10 sudah oke. Kemudian kita untuk VLAN 20 ya, kita buat lagi,
kita ubah di sini jadi 20. Kemudian masuk menu sub interface, kemudian kita kita encapsulation lagi. Namun di sini untuk VLAN 20 gini ya teman-teman ya. Nah, ini serak-serak becek ini. Bentar, di sini. Saya minum dulu ya. Oke, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP gateway dari yang ada di VLAN 20 ini ya. Kemudian kita enter. Sudah seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang mana, VLAN 30 ya, kita sub interface 30 gini. Kemudian kita encapsulation dulu dan 30. Kita masukkan IP gateway-nya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian nah selesai teman-teman, kita cek konfigurasinya ya. Show run di sini. Mana tadi di bawah. Oke, nah ini dia. Ini interface utamanya, kemudian ini adalah sub interface-nya. Jadi ada 3 IP yang kita sematkan dalam satu interface gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita coba ping lagi ya. Kita cek koneksinya di sini dari VLAN 10 yaitu bukan karyawan pimpinan 1, kita ping ke karyawan 1 ya 20.2. Kita cek di sini. Oke, masih berproses, kemudian kita tunggu teman-teman. RTO, kemudian kita cek lagi. Ya, masih RTO. Nah, sudah mulai replay. Kita cek lagi ya. Oke, replay. Oke, sudah. Kemudian kita cek ke yang di mana? Staff. Oke, ketiga berarti 30 ini. Kita coba, kita cek teman-teman, kita tunggu. Masih RTO. Oke, sudah mulai replay. Kemudian kita coba lagi. Nah, oke, sudah mulai replay teman-teman. Nah, itu cara kedua teman-teman ya. Di sini kekurangannya, salah satu kekurangan di sini kita membutuhkan 2 perangkat ini teman-teman, dalam artian untuk menghubungkan tadi ya, menghubungkan antar VLAN ini kita menggunakan 2 perangkat, yaitu router dan switch ya, router dan switch. Nah, cara ketiga yaitu kita menggunakan inter VLAN routing on multi-layer switch ya. Jadi kita hanya menggunakan satu switch yang bekerja dari sebagai multi-layer. Ya, jadi tidak hanya dia bekerja di dalam layer 2, tadi dia bisa bekerja di layer 3 ya. Layer 3 dalam artian layer OSI ya. Kalau teman-teman masih belum bingung layer-layer ini, kemudian fungsi-fungsi layernya, silahkan cek videonya di sini ya tentang OSI layer. Nah, jadi kita akan menggunakan switch yang bekerja bisa multi layer ya. Nah, kemudian cara konfigurasinya itu sama nanti sesuai mirip dengan switch ini, cuman nanti kita memberikan IP gateway tadi ke interface VLAN. Nah, bagaimana caranya, kita lanjutkan aja ya. Baik, kita mulai ke konfigurasinya. Ini kita tidak pakai ini teman-teman, device-nya, switch-nya dan routernya kita simpan dulu di mana ya, di sini gitu ya. Di sini aja, sip. Nah, sekarang kita menggunakan switch multilayer. Kita tambahkan device, kita masuk ke switch, kita cari switch multilayer. Nah, ini teman-teman, switch multilayer itu di sini. Kita pilih salah satu aja ya. Oke, kita klik, kemudian kita masukkan di sini. Nah, karena kita pakai perangkat baru, kemudian kita konfigurasi dari awal VLAN-nya mirip dengan konfigurasi yang ada di switch ini tadi ya teman-teman.
Ya, kemudian kita konfigurasi apa teman-teman, kalau yang tadi kan kita buat grup gitu ya, kita cek apa namanya, tampang dari interface-nya di sini ada 24, ini 8888 gitu kan ya. Oke, kita pakai tidak tanpa grup ya, kita dalam artian kita urutkan aja nih portnya di sini ya. Oke, kemudian kita urutkan aja nih fast Ethernet 0. Nah, di sini kita urutkan dari fast Ethernet 1 ke seterusnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan 5. Kemudian di sini 6 ke 7 ke 8 ke 9. Sip. Oke. Nah, kita masuk ke switch ini teman-teman. Nah, langkah pertama kita konfigurasi membuat VLAN-nya dulu ya. Nah, kita enable, kita masuk ke mode konfigurasi terminal, kemudian kita membuat VLAN-nya dulu ya. VLAN 10 dulu. 10 adalah name-nya adalah pimpinan. Kemudian VLAN 20 di sini name-nya adalah apa? Karyawan. Kemudian VLAN 30 name-nya adalah staff. Oke. Kemudian kita exit. Setelah itu kita asosiasikan port-portnya ya. Interface port 1 sampai berapa tadi? Port 1 sampai 3 adalah untuk fast Ethernet 01 sampai 3 itu kita asosiasikan mode akses, switch akses VLAN 10 ya. Oke, VLAN 10. Oke, kemudian kita masuk range yang kedua yaitu 4, 5, 6 ya. 4 sampai 6 berarti di sini untuk switch mode akses, kemudian untuk VLAN 20 ya. Kemudian untuk di sini interface yang 7, 8, 9 sampai 9 ini ada akses, kemudian VLAN berapa, 30 ya. Oke, sip. Kita cek dulu konfigurasinya teman-teman. Show VLAN mana tadi, di atas ini ya. Nah, ini sudah kita asosiasikan ya teman-teman. Ada 3 VLAN yang kita buat dan portnya sudah terdaftar di situ. Nah, ketika sudah terdaftar ini, kita akan langkah selanjutnya ya, kita akan membuat memasukkan IP gateway ya, setiap VLAN ini ke interface VLAN. Misalkan kita masukkan IP gateway VLAN 10 192.168.10.1 ke interface VLAN 10 dan seterusnya nanti ya. Bagaimana caranya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian masuk konfigurasi terminal, kemudian kita masuk interface VLAN ya. Kita ketikkan interface atau gini, interface, kita masuk ke VLAN berapa dulu, VLAN 10 dulu ya. Interface VLAN 10 dan kita enter. Oke, kita enter lagi, kita masuk interface-nya. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya tadi ya, 192 IP address 192.168 dan 10 yaitu 10.1. Kemudian netmasknya ya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Nah, sudah teman-teman. Kemudian kita masuk interface VLAN
berapa? VLAN 20 ya. Interface VLAN 20, kemudian kita enter, kemudian kita masuk IP gateway-nya VLAN 20 yaitu 20.1. Kita enter lagi. Oke, sudah. Kemudian kita masuk interface VLAN 30 ya. Kemudian kita masuk IP gateway-nya yaitu 30.1 dan enter lah. Setelah itu teman-teman kita tutup dengan perintah IP routing. Nah, kita enter sini, dia akan merouting dari gateway tadi, merouting interface tadi ya. Nah, setelah itu kita cek di sini teman-teman. Oke, kita cek lagi, kita cek ping lagi gitu ya, ping ke karyawan 1 misalkan. Kita cek, kita tunggu. Mungkin biasanya awal-awal masih RTO ya kan, masih RTO, kemudian sudah replay ya. Kemudian kita cek lagi ke yang ke 30. Oke, 30 masih RTO biasanya nih ya kan. Nah, oke, sudah replay. Kita coba pakai yang metode ini ya, pesan dari staff 1 ke karyawan 3 misalkan. Masih failed, kemudian kita coba lagi. Nah, kita sudah successful. Kemudian staff 1 ke pimpinan 2 misalkan, masih failed, kemudian kita coba lagi. Staff 1 ke pimpinan 3. Kita coba lagi, staff 1 ke pimpinan 3. Oke, sudah successful teman-teman ya. Nah, baik, seperti itu teman-teman konfigurasi interVLAN. Jadi ada 3 konfigurasi. Yang pertama tadi legacy interVLAN. Kemudian yang kedua tadi router on a stick. Kemudian sekarang kita menggunakan multi layer switch, dan ini saya rasa lebih efektif dan efisien ya, karena kita hanya menggunakan satu device namun sudah bisa menggantikan 2 konfigurasi yang sebelumnya ya fungsinya. Baik teman-teman, sekian video ini ya tentang interVLAN. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.